Selamat datang di podcast Seutas Serba-Serbi UKM, UKK, dan Komunitas. Nah teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Eka di sini. Kita bakal ngulik lebih lanjut nih mengenai UKM Yurit melalui Direktur Utama dan Sekretaris Manajer Kestari. Kalau kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang, maka dari itu aku mempersilakan nih untuk kedua kakak-kakak ini memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak. Boleh banget nih. Oke, salam kenal teman-teman semua. Jadi saya Arif Hidayat dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian angkatan 2018. Di sini saya diamanahkan sebagai Direktur Utama UKM Yurit atau Unsri Riset dan Edukasi periode 2020 sampai 2021. Nah kalau kakak sendiri nih Kak. Kalau aku namanya Putri Husdaulandari dari Departemen Kestari. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri angkatan 2019. Wah, jadi Kak Arif angkatan 2018 dan Kak Putri angkatan 2019 ya Kak? Iya. Kalau Kak Arif sendiri berarti udah mau memasuki semester akhir ya Kak? Iya, semester akhir. Jadi kesibukan Kakak apa nih Kak selain menjadi Direktur Utama dan mahasiswa tingkat akhir nih Kak? Jadi kalau sekarang kan udah mau masuk semester 7 ya, karena angkatan 2018. Nah, untuk kesibukan sendiri selain menjabat di Direktur Utama di UKM Yurit, itu saya sekarang ini lagi persiapan untuk KKN Kebangsaan di Jambi. Kemudian nanti setelah KKN lanjut magang, setelah itu baru fokus di tugas akhir atau skripsi nih yang kita bilang kan gitu. Wah Kak, kebetulan aku dari Jambi juga nih Kak. Nanti aku bakal ngucapin selamat datang di Sepucuk Jambi 9 Lurah. Nah kalau Kakak nih? Kalau aku sendiri itu lagi nge-upgrade soft skill ya, terutama di dunia desain. Pokoknya selama aku jadi mahasiswa tuh aku pengen mencoba segala hal gitu. Nah teman-teman, mungkin itu dia perkenalan singkat nih dari Kak Arif dan Kak Putri ya Kak. Nah teman-teman boleh banget nih nanti follow IG Kak Arif dan Kak Putri. Boleh dong Kak dikasih tahu ke teman-teman Camaba Angkatan 21. Boleh nih untuk teman-teman yang mau ikutin Instagram aku di @arifhidayat. Nanti ada di bawah ini. Nah kalau Kak Putri nih Kak? Kalau Instagram aku p.uzdah.uzdzahw. Tuh teman-teman jangan lupa follow ya. Dan kalau Instagram Yurit sendiri nih Kak, biar teman-teman gak ketinggalan info menarik dari Yurit, apa tuh Kak? Wah, benar. Kalau dari UKM Yurit sendiri untuk Instagramnya teman-teman boleh search di @yurit UREAD_UNSRI UNSRI. Tuh teman-teman jangan lupa di follow ya, biar nanti tuh bisa tahu tuh nggak ketinggalan informasi dan berita ya Kak. Iya, nah Kakak sendiri nih Kak, kita masuk aja ya Kak langsung. Kakak sendiri kan Direktur Utama nih Kak, boleh dong Kak dijelasin sedikit dong Kak tentang kepengurusan di Yurit sendiri tuh Kak. Oke, kalau kepengurusan di Yurit, utamanya di Yurit itu ada pembina ya, yang pertama, yang kedua ada Badan Pengurus Harian, kemudian ada anggota atau di kami sebutannya readers. Nah, di Badan Pengurus Harian sendiri untuk periode ini itu ada dipimpin oleh Direktur Utama saya, kemudian dibantu dengan Wakil Direktur Utama, ada juga Sekretaris Umum, kemudian Bendahara Umum 1, Bendahara Umum 2. Kemudian ada manajer, sekretaris manajer, dan kepala divisi dari 7 departemen di Yurit sendiri. Yakni untuk departemen yang pertama itu Departemen HRD atau Human Resource Development. Itu berfokus pada pengkaderan atau pengkaryaan dari anggota UKM Yurit itu sendiri atau manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua itu ada Departemen EBI atau Eksis Berprestasi. Nah, departemen ini berfokus pada pengembangan skill atau minat dan bakat dari anggota UKM Yurit khususnya dan umumnya untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kemudian selanjutnya ada Departemen KI atau Kreasi dan Inovasi. Departemen ini berfokus pada pelayanan mahasiswa Unsri khususnya terkait event organizer keilmiahan dan riset dari UKM Yurit itu sendiri. Kemudian ke departemen keempat itu Departemen Kominfo atau Komunikasi dan Informasi. Departemen ini berfokus untuk
branding, dan penyaluran pemasipan informasi dari kegiatan-kegiatan yang terikat dengan UKM Yurit. Kemudian yang kelima itu ada Departemen HK atau Hubungan Kelembagaan. Nah, departemen ini berfokus pada untuk menyalurkan atau menghubungkan dalam hal kerjasama dan kolaborasi dengan badan otonom keilmiahan di setiap fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya, kemudian juga organisasi dan instansi lainnya yang terkait untuk kolaborasi dan kerjasama dengan UKM Yurit. Kemudian yang keenam itu ada Departemen Kestari atau Kesekretariatan. Nah, departemen ini berfokus pada pengelolaan data, inventaris, dan juga pengarsipan, serta pengelolaan sekret UKM Yurit atau biasa yang kami sebut itu dengan rumah. Nah, jadi sekret Yurit kami ucapannya dengan rumah. Kemudian yang terakhir itu ada Departemen Komdep atau Departemen Community Development. Nah, departemen ini berfokus pada untuk melakukan proyek masyarakat atau pengabdian masyarakat gitu. Jadi hasil riset atau hasil untuk penelitian jadi diimplementasikan, diterapkan untuk mendukung dari kemajuan suatu desa. Itu departemennya. Lengkap banget ya Kak, ada 7 departemen tuh. Nah buat teman-teman nih yang udah makin penasaran, makin kepo, nah makin diikutin ya perkembangan Yurit sendiri tuh. Nah Kak, kalau sejarah Yurit sendiri nih Kak, itu gimana ya Kak? Boleh dong Kak diceritain? Ini nih yang paling harus dikenal ya. Jadi untuk sejarah UKM Yurit itu pertamanya bukan UKM, jadi bukan lembaga resmi di bawah naungan Unsri gitu. Jadi awalnya itu UKM Yurit berawal dari komunitas studi. Nah, komunitas studi ya organisasi eksternal lah gitu kan. Didirikan pada tanggal 23 September 2011 bertepatan pada agenda seminar ilmiah nasional di Aula Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang ada di Palembang. Nah, itu menghadirkan pembicara dari Kemenristek Dikti, kemudian dari MITI mahasiswa dan juga akademisi Universitas Sriwijaya. Nah, barulah nggak genap setahun, itu tepatnya pada tanggal 31 Maret 2012. Nah, itu alhamdulillah secara resmi Yurit diangkat menjadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Dalam hal ini berfokus pada bidang keilmiahan, keilmuan atau penalaran dan penelitian. Jadi itu sejarah singkatnya dari UKM Yurit. Jadi UKM Yurit sendiri udah kurang lebih 9 tahun ya Kak? Ya, sekarang ini menuju ke 10 tahun, 1 dekade. Tadi Kakak ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan Kakak bilang itu ke penelitian, iya kan Kak? Nah itu penelitian gimana ya Kak? Takutnya teman-teman mikir penelitian gimana nih? Nah takutnya kan beda dengan yang kami pikirkan nih Kak. Boleh dong Kak dikasih tahu penelitian gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau untuk penelitian khususnya itu terkait dengan agenda-agenda yang ada di Yurit ya, terutama pada pelatihan itu karya tulis ilmiah. Nah, jadi penelitian itu terkait dengan itu. Jadi nggak hanya penelitian yang kita anggap itu langsung ke lapangan gitu mencari data apa-apa gitu, enggak, tapi ya berawal step by step, mulai dari untuk mengembangkan ide kita supaya ide itu dapat inovatif dan dapat diimplementasikan dan bermanfaat itu ke masyarakat. Jadi step by step ada sudah ide baru penulisan. Udah penulisan pendahuluannya dulu, baru nanti dapatlah metode pelaksanaan gitu, metode penelitian. Jadi untuk awalnya itu secara gamblangnya itu kayak ide dulu, sudah ide baru nanti kita terapkan sama-sama, baik itu secara personal itu esai maupun secara tim dengan beberapa kelompok dari UKM Yurit itu sendiri gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kalau misalnya nih teman-teman angkatan 2021 nggak punya basic nih Kak dalam hal menulis karya tulis ilmiah atau esai, itu gimana tuh Kak? Kalau itu jangan risau teman-teman semuanya, karena sudah saya buktikan sendiri. Sebelum saya ikut di Yurit itu saya suka di kepenulisan di non fiksi atau
kayak buat novel dan segala macam. Cuman ketika saya mengikuti Yurit, saya belajar di situ ada kakak-kakaknya yang welcome banget ngajarin kita tentang esai KTI. Jadi saya tahu KTI itu sebenarnya dari Yurit, dan alhamdulillah gara-gara ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak sebelumnya itu bermanfaat banget untuk aku gitu. Nah itu dia teman-teman, jangan takut kalau misalnya kita nggak punya basic ya. Yang penting kita mau berusaha dan mau nanya ya kak. Betul banget, karena kakak-kakaknya itu sangat welcome kalau misalnya kita pengen ikut. Misal, kak saya mau ikut kompetisi ini kak, gimana kak supaya saya percaya diri. Nah itu langsung tuh dikasih motivasi dengan kakak-kakaknya. Kayak saya kasih contoh ya, waktu kemarin kan saya angkatan 2019 dan ikut Filmapres di FISIP. Nah itu tuh asal usulnya itu dapat motivasi dari kakak-kakak semua, sehingga saya bisa mengikuti kompetisi itu. Nah itu dia teman-teman angkatan 2021 yang suka merasa hilang motivasi, boleh banget join Yurit ya kan kak? Bener banget. Nah kak, kalau kegiatan-kegiatan di Yurit sendiri apa aja nih kak? Kalau kegiatan di Yurit sendiri seperti namanya ya, Unsri Riset dan Edukasi. Jadi dia tuh kayak memberikan kayak mempelajari tentang riset dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan kepada mahasiswa itu sendiri. Risetnya tentang apa sih? Nah, kalau risetnya itu seperti yang yang dibilang sama Kak Arif tadi, yaitu kami bakalan ke desa-desa dan desa binaan kami seperti Desa Sejarah Sakti. Nah, kami mencari potensi apa yang ada di desa tersebut, kemudian kami kembangkan begitu. Dan banyak lagi sih kegiatan-kegiatan di Yurit itu sendiri yang berkaitan tentunya dengan riset dan edukasi gitu. Nah kak, tadi ngomong-ngomong soal bina desa nih, udah ada desa binaan ya kak. Nah itu tuh gimana tuh kak? Desa binaan itu namanya Desa Sejarah Sakti, dan desa itu udah memberikan kayak pengabdian kepada masyarakat desa tersebut, seperti ada rumah pintar, yaitu mendidik anak-anak SD supaya lebih aware dengan pendidikan. Kemudian ada juga potensi di desa tersebut seperti potensi jeruk. Nah ini Yurit punya satu usaha yang bernama Sirup Juleha, dan itu tuh hasil dari potensi desa tersebut. Jadi ketika kami mengambil potensi desa tersebut lalu kami kelola hasilnya itu untuk desa tersebut kembali. Jadi ekonomi di desa tersebut menjadi meningkat gitu. Keren banget ya kak Yurit sendiri. Iya. Nah kak, program unggulan dari Yurit nih kak, apa aja nih biar teman-teman angkatan 2021 maupun teman-teman yang nonton lainnya tahu nih kak program unggulan Yurit sendiri kak. Oke, berbicara dengan program unggulan UKM Yurit, terutama pada periode ini ya. Itu ada yang pertama, itu ada Scientific Writing Academy. Itu semacam pelatihan series, jadi berkelanjutan mengenai karya tulis ilmiah, mulai dari tadi penggagasan ide sampai dengan publikasi jurnal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada kuliah kerja keilmiahan. Itu fokusnya pada pengabdian masyarakat. Tadi kita mencari riset-riset yang sudah ada, kita terapkan atau implementasikan ke desa binaan kita di Desa Sejarah Sakti ataupun desa lainnya, untuk kita memberikan ke desa tersebut sebuah dukungan gitu. Bisa dalam hal tadi kan Sirup Juleha itu finansial, ataupun dalam hal ini nantinya di desa tersebut ada juga kotoran hewan yang nantinya bisa kita manfaatkan dengan biogas. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya Youth for Action, merupakan webinar dengan skala internasional dengan cakupan itu mengenai research and technology. Itu juga nantinya bakalan sekalian dengan forum Temu Sapa Ilmiah, Temu Sapa ILP 2MI Regional 1 atau Ikatan Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa Indonesia Regional 1. Jadi tahun ini alhamdulillah Yurit berkesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk forum tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada Pesta Ilmiah Sriwijaya. Nah, yang sekarang ini sedang kita launching gitu. Nah, jadi mengenai kompetisi, khususnya ada 4 cabang, yakni karya tulis ilmiah,
ada juga business plan, kemudian ada poster, dan juga ada apa lagi? Debat. Nah, itu. Nah Kak, yang sekarang nih yang lagi hangat-hangat yang lomba-lomba tadi tuh Kak, itu kapan tuh Kak ditutup pendaftarannya Kak? Nah, kalau untuk itu sendiri teman-teman jangan lupa ya, sekarang itu coba lihat di Instagramnya di @Pesta Ilmiah Sriwijaya. Nah, Itu terbuka untuk umum atau gimana tuh Kak? nah jadi itu khusus mahasiswa, terutama mahasiswa S1 dan juga advokasi. Nah, gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu ya Kak Arif dan Kak Putri, kenapa sih awalnya bisa milih UKM Yurit nih Kak sebagai UKM pilihan Kak di antara puluhan UKM lainnya loh Kak? Boleh dong Kak bagi ceritanya biar teman-teman tuh makin yakin gitu loh Kak. Kalau aku sendiri itu bermula waktu aku ketemu sama kakak tingkat. Beliau menanyakan kepada aku, kamu mau kemana? Terus aku bilang, Kak, aku pengen ke dunia pendidikan yang bisa memberikan manfaat kepada sekitar. Alhasil kakaknya menyarankan itu untuk ikut Yurit. Nah, dari situlah aku nyari-nyari tentang Yurit dan nyari-nyari hal apa aja sih yang dilakuin di Yurit, dan ternyata itu tuh sesuai banget apa yang aku inginkan. Dari sini aku jadi kayak oh inilah tujuan aku di Unsri, bisa sambil pendidikan sambil juga organisasi tentang pendidikan juga begitu. Kalau Kak Arif sendiri nih Kak? Oke, kalau aku sendiri kenapa join Yurit ya? Utamanya itu dari awal itu ngikut teman juga, ngikut teman. Jadi kalau teman itu kan aku tanya-tanya, dia tuh udah kan ini Yurit kan tentang keilmiahan gitu kan. Nah, itu kalau di SMA namanya apa itu namanya? KIR. Nah, kelompok ilmiah remaja gitu kan. Nah, itu di SMA-nya ada, terus dia juga bilang juga benefitnya ini gitu kan. Jadi kita bisa mencetuskan gitu suatu permasalahan yang ada, terus kita gali dan kita buat inovasinya gitu. Jadi permasalahan yang ada itu kita berikan jawaban atau solusi yang dapat membantu gitu. Jadi ikutlah UKM Yurit. Terus dari awal itu sangat berkesan sekali gitu. Utamanya di UKM Yurit itu pas awal-awal tadi kakak-kakaknya itu sangat welcome gitu. So everything, kalau kamu ngerasain apapun gitu bisa tanya dengan kakak-kakaknya. Baik itu utamanya kakak badan pengurus harian gitu kan, dan juga kakak di staf ahli lainnya. Itu sih terutama kalau kegiatan offline gitu kan, wah itu kita kumpul-kumpul bareng, itu esensinya dapat banget gitu. Tapi Kak, kalau Kak ngomong offline seru, gimana nih Kak kalau online? Karena teman-teman angkatan 21 dan 20 ngerasain online nih Kak, itu gimana tuh Kak? Kalau kegiatan online sendiri itu kayak peralihan aja dari offline ke online. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Yurit pasti akan tetap terasa esensi menariknya di organisasi. Karena kenapa? Kita bisa meminta saran kepada kakak-kakaknya, kita bisa sharing tentang dunia perlombaan, dunia akademi, dunia beasiswa dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak perlu risau kalau misalnya kita karena pandemi ini nggak bisa organisasi nih, nggak bisa tahu tentang info lomba, nggak bisa tahu tentang info-info beasiswa. Teman-teman nggak perlu risau karena kakak-kakaknya tuh welcome banget dan bakalan ngasih tahu ke teman-teman, seperti kayak tiba-tiba nge-zoom bareng bahas tentang motivasi kayak gitu. Keren banget ya Kak, paket komplit, paket lengkap banget nih Yurit sendiri. Nah Kak, dari program unggulan tadi Kak, tentunya pasti menghasilkan prestasi nih Kak. Lalu Kak, apa aja sih Kak prestasi dari UKM Yurit sendiri nih Kak? Oke, untuk organisasi, untuk UKM Yurit itu alhamdulillah tahun kemarin diamanai sebagai UKM UKK terbaik di Universitas Sriwijaya. Juga pada tahun 2016 dan 2017 sebagai UKM UKK terbaik. Kemudian tahun ini juga kita berkesempatan diajak kolaborasi sebagai panitia untuk kegiatannya Innova atau Asosiasi Inventor Nasional. Nah, itu
non government, tapi itu menyalurkan dari ide-ide atau inovasi dari mahasiswa ataupun pelajar dan peneliti untuk diikutsertakan dalam kompetisi di skala internasional. Jadi kalau kita ada ide, ada inovasi dan sudah berbasis jadi gitu kan atau prototype, jadi kita bisa ikutkan di sana untuk kita lihat gimana efektivitas dan gimana sih tanggapan orang luar gitu kan, apa yang dapat kita tambahin lagi atau yang kita optimalin lagi gitu di skala internasional. Nah, dan dalam hal ini sebelum internasional kan ada nasional dulu kan. Nah, itu dari Innova juga. Nah, Jurit berkesempatan menjadi panitia lokal membantu dari kerjasama dengan Innova tersebut. Untuk prestasi UKM Juritnya, nah kalau untuk prestasi anggotanya banyak tuh. Banyak banget. Ada yang baik itu tingkat nasional maupun internasional. Itu kalau di kita spoiler dikit ya, itu kembali lagi kakak-kakaknya itu pada ikutan gabung, kita kan kerjasama dengan Innova gitu kan. Nah jadi penyaluran dari ide atau kreativitas itu dengan pihak Innova dan kita lanjutkan ke skala internasional. Kalaupun untuk lomba nasionalnya itu banyak banget yang baik itu yang diselenggarain oleh universitas-universitas yang lain gitu kan. Yang kayak sekarang kan kalau dari Jurit sekarang itu lagi Pesta Ilmiah Sriwijaya, ada 4 cabang lomba tadi kan. Nah begitupun dari universitas di Indonesia lainnya. Nah gitu kita sebagai peserta juga ngikutin hal-hal demikian yang alhamdulillah kalau kita tarik itu dari regional, nasional, dan internasional ada semua dari anggota UKM Jurit. Keren banget ya Kak, Jurit sendiri nih Kak udah sampai ke internasional lombanya Kak. Kalau lombanya. Tuh teman-teman, buat kalian yang gabut pengen ikut lomba, tahu-tahu info lomba, bisa banget nih join Jurit sendiri. Nah Kak, ngomong-ngomong nih Kak, apa sih Kak keuntungan kalau misalnya nih teman-teman yang di rumah yang lagi nontonin kita join Jurit tuh apa sih Kak? Keuntungan untuk join Jurit sendiri yang saya rasain ya, yang pertama itu kan saya orangnya mudah insecure kan. Jadi dengan saya cerita dengan kakak-kakaknya, Kak saya tuh pengen gini loh Kak, tapi saya tuh nggak punya kemampuan ini. Nah kakak-kakaknya itu bakal ngasih solusi tentang kehidupan, solusi tentang motivasi supaya kita tuh tetap on the track dengan lomba atau plan yang sudah kita buat kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan banget sama hidup aku. Makanya Jurit itu kayak organisasi yang sampai saat ini pengen aku ikutin hingga akhir. Amin. Keren banget nih Kak Putri. Kalau Kak Arif Kak? Iya, selain itu juga kita bakalan menambah relasi gitu ya, networking gitu yang penting ya menurut kita ya. Karena kita dapat bertemu dengan teman-teman dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya dengan rumpun ilmu yang atau latar belakang yang berbeda gitu. Nah, jadi kita semua dapat berkumpul di UKM Jurit, ketemu dari Fakultas Kedokteran, dari Fakultas Pertanian, dari Teknik, dari FISIP dan lain sebagainya. Kemudian lepas dari itu, yang pastinya di Jurit itu erat tadi kaitannya dengan kekeluargaan. Jadi kita sangat welcome banget. Utamanya itu kadang tuh kalau fakta menariknya ya, itu kalau online ya. Nah, kalau online itu kadang-kadang kita ngadain Zoom ataupun di grup chat itu deep talk maupun sharing-sharing kayak biasa keseharian atau kesibukan gitu, atau mau tips mau ikuti lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak selalu kita bicarain hal yang serius, tapi ada juga kita bicarain tentang ya keseharian kita enjoy gimana kita mahasiswa kan ada perlu waktu luangnya ya, jadi nggak mulu-mulu serius gitu. Nah, jadi seimbang gitu antara kuliah dan organisasi, kemudian kompetisi dan lain sebagainya. Paling penting juga itu kayak kami juga di sana tuh kayak belajar bahasa Inggris juga. Jadi kami tuh kadang di chat pakai bahasa Inggris, seharian itu harus pakai bahasa Inggris. Jadi bener-bener seru lah di Jurit kayak gitu. Nah, tuh teman-teman buat kalian yang pengen banget nih kayak mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya ya Kak, Jurit nih salah satu pilihan yang tepat nih. Nah, kan kalau ilmiah itu biasa identik dengan orang-orang serius, tapi Jurit membuktikan bahwa ilmiah itu nggak selalu serius ya Kak. Kita bakal enjoy imbang aja gitu, bakal imbang. Nah Kak, kalau
open itu Kak, pendaftaran nih Kak. Kapan tuh Kak? Oke, untuk periode ini sebenarnya kita udah laksanain ya di awal tahun lalu itu pada khusus mahasiswa semester 2 atau mahasiswa semester 4. Nah, dan tapi untuk periode ini ada juga penambahan. Jadi kita bakalan open recruitment juga gelombang kedua itu khusus mahasiswa kampus Palembang. Jadi di semester depan teman-teman tunggu informasinya di IG UKM Yurid Unsri. Nah, jadi untuk kriterianya itu sendiri, yang pertama kalau di semester depan ya, itu mahasiswa Palembang dan semesternya di atas semester 2. Nah, kalau mahasiswa maba nih boleh dipantengin terus saja gitu kegiatannya gimana gitu biar bisa lebih kenal dekat, nanti baru masuk semester 2 baru boleh ikutan UKM Yurid dengan ketentuan dan kriteria yang nantinya akan disebarkan lagi informasinya. Biar makin yakin ya Kak milih UKM Yurid nih untuk teman-teman maba angkatan 21. Nah Kak, nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung podcast kita nih Kak. Boleh dong Kak dikasih closing statement nih untuk ngeyakinin teman-teman angkatan 21 ataupun teman-teman angkatan 20 nih Kak yang mau join ke Yurid nih Kak. Boleh? Closing statement dari aku itu, hal yang ingin kalian capai itu tergantung lingkungan yang ada di sekitarmu. Ketika kalian memiliki lingkungan yang produktif dan mendukung mimpi-mimpimu, Yuridlah tempatnya. Karena mengapa? Karena saya sudah membuktikan itu sendiri. Gitu. Kalau Kak Arif sendiri nih Kak? Oke, kalau aku ini erat ya kaitannya dengan jargon UKM Yurid, yakni salam intelektual, eksis berprestasi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang notabene kaum intelek ya, orang-orang yang berpikir, yang tentunya pasti memiliki ide atau inovasi yang nantinya akan bermanfaat gitu. Tapi sebelum itu bermanfaat ya harus kita take action gitu. Jadi eksis berprestasi. Kita harus melanjutkan ide tersebut, baik itu kita lanjut dulu ke tahap pembuatan karya tulisnya, esainya gitu, nantinya baru kita bisa implementasikan, baik itu kita dipublikasikan dengan buku atau jurnal, baik itu kita berikan saran kepada kebijakan-kebijakan gitu. Jadi teman-teman mari mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat bersama UKM Yurid atau Unsri Riset dan Edukasi. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Putri dan Kak Arif. Nah, buat teman-teman angkatan 21 maupun 20 khususnya yang wilayah Palembang, boleh banget nih milih UKM Yurid sebagai pilihan UKM-nya ya Kak. Dan bakal ditunggu banget nih sama Kak Arif dan Kak Putri tentunya. Boleh dong Kak sekali lagi jargon Yurid nih Kak, biar makin semangat nih Kak. Oke, kita coba ya. Tadi kalau saya bilang salam intelektual, jawabnya eksis berprestasi. Oke, kita coba. Salam intelektual, eksis berprestasi. Dadah.